Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Oke, terima kasih. Alhamdulillah ya semuanya. Pada hari ini kalian semua dalam keadaan sehat dan juga tidak kekurangan satu apapun. Ya, sebelum mengawali pembelajaran di hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Oke, silakan KM-nya menyiapkan. Ya, terima kasih KM yang sudah menyiapkan ataupun memimpin doa ya. Kita lanjutkan. Oke, Bapak mau ngabsen dulu. Siapa teman kalian yang tidak hadir hari ini? Ya, siapa? Rangga. Oh iya, Rangga. Kenapa Rangga? Oh iya, sakit. Mudah-mudahan ya teman kalian ini mudah-mudahan cepat sembuh ya, tidak sakit lagi sehingga bisa kembali bersekolah, belajar bersama dengan kita semua. Oke, semuanya siap ya. Siapa lagi yang tidak hadir? Udah ya, berarti Rangga yang tidak hadir hari ini. Oke. Nah, sebelum kita belajar lebih menguatkan kita dalam belajar hari ini biar tambah semangat, gimana kalau kita tepuk semangat dulu, oke? Siap ya? Tepuk semangat. Semangat. Oke, terima kasih semuanya, para semangat, sehat-sehat, kuat. Terima kasih ya. Nah, anak-anakku sekalian, sebelum kita masuk ke materi pembelajaran di hari ini, Bapak mau bertanya dulu pada kalian nih. Di minggu kemarin kita sudah belajar tentang sifat-sifat cahaya. Ayo, apa saja yang termasuk ataupun jenisnya dalam sifat-sifat cahaya? Apa saja? 1. Ya, betul. Cahaya menembus benda bening. Apalagi? Ya, 2 apa? Ya, cahaya merambat lurus. Oke, bagus. Apalagi? Apa? Oh, cahaya dapat dipantulkan. Iya, betul. Siapa lagi yang mau jawab? Iya, Pak Ujan? Ya, cahaya dapat dibiaskan. Nah, itu semua termasuk sifat-sifat cahaya. Jadi ada berapa sifat cahaya itu? Ya, ada 4. Yang pertama, cahaya menembus benda bening. Yang kedua, cahaya merambat lurus. Yang ketiga, cahaya dapat dipantulkan. Dan yang keempat, cahaya dapat dibiaskan. Nah, Bapak ada satu percobaan. Siapa yang masih ingat? Oke, siapa yang masih ingat? Jawab ya. Siap ya? Nah, Bapak sudah memegang 1 gelas air. Jernih ya? Semuanya kelihatan, semuanya yang di belakang? Oke, kelihatan yang di sini sebelah kiri? Ya, kelihatan sebelah kanan. Nah, sekarang Bapak mau memasukkan nih pulpen, ballpoint ke dalam gelas ini. Oke, apa yang terjadi ya? Kita lihat semuanya. Nah, ternyata di dalam gelas tersebut kita bisa sama-sama melihat bahwa ballpoint ini terlihat seperti bengkok ya. Bengkok, benar, betul nggak? Betul? Ya, betul. Ini menjadi bengkok. Ayo, siapa yang masih ingat sifat cahaya seperti yang Bapak praktekkan ini? Ayo, siapa? Ya, apa Haya? Ya, betul. Jawabannya betul sekali. Ini termasuk sifat cahaya dapat dibiaskan. Semuanya tahu? Oke, berarti kalian semua sudah pintar ya. Oke, kita masuk ke materi yang akan kita pelajari hari ini. Siapkan
alat tulisnya ya. Oke, siap. Nah, baiklah anak-anakku sekalian, hari ini kita akan belajar pada muatan pembelajaran IPA tema 5 pahlawanku, subtema 2 pahlawanku kebanggaanku. Oke, semuanya siap ya. Nah, kita lanjutkan. Nah, apa tujuan pembelajaran di hari ini? Nah, kita lihat dulu. Tujuan pembelajaran pada hari ini yang pertama yaitu setelah membaca dan mendengarkan, siswa mampu memahami tentang macam-macam pemantulan cahaya. Itu yang pertama ya. Kita harus tahu dan kita harus mampu memahami tentang macam-macam pemantulan cahaya. Nah, yang kedua, setelah membaca dan mendengarkan, siswa mampu mempraktekkan pemantulan cahaya baik teratur maupun tidak teratur. Kedua tujuan ini kita harus mencapainya. Oke, siap ya? Bagus. Oke, kita lanjutkan. Nah, ayo, siapa yang tahu ini kegiatan apa gambar ini? Ya, apa? Pemantulan? Ya, betul. Ini adalah gambar pemantulan di mana di dalam gambar ini ada seorang anak yang sedang memegang sebuah cermin. Nah, di sini ada sinar matahari yang masuk ke cermin tersebut, lalu terpantulkan ke dinding. Nah, itulah pemantulan cahaya. Oke, kita lanjutkan. Pemantulan cahaya. Semuanya sudah tahu kan bahwa sifat cahaya juga termasuk mudah atau dapat dipantulkan. Nah, ini adalah kita akan membahas tentang pemantulan cahaya. Kita lanjutkan. Pada saat mengenai benda bening, cahaya dapat menembus dan juga diteruskan. Nah, jadi cahaya ini bisa menembus benda bening seperti gelas, kaca yang ada di jendela ya, dan dapat diteruskan karena nembus, jadi bisa terus. Ya, paham ya? Oke, kita lanjutkan. Tetapi jika cahaya mengenai benda gelap, maka cahaya akan dipantulkan kembali. Maksudnya benda gelap di sini yaitu cermin. Jadi kaca yang di belakangnya seperti ada lapisan lagi. Nah, yang itu yang bisa memantulkan cahaya tersebut. Oke, kita lihat contoh cerminnya ya. Ini adalah contoh cermin. Nah, di depan ini adalah kaca. Kaca yang bisa memantulkan cahaya atau bayangan. Di belakangnya ini nggak ada kaca lagi, tapi ada lapisan tertentu yang bisa berguna sebagai pembuatan ataupun membuat cermin, menjadi cermin ini. Nah, jadi sehingga bisa dipantulkan baik itu cahaya ataupun bayangan benda. Bahkan kita sendiri bisa melihat bayangannya di sini. Ya, paham ya? Kita lanjutkan. Oke, kita lanjut. Nah, macam-macam pemantulan cahaya. Yang pertama yaitu pemantulan cahaya teratur, dan yang kedua pemantulan cahaya tidak teratur. Jadi pemantulan cahaya itu hanya ada dua jenis. Yang pertama, cahaya dapat dipantulkan secara teratur, dan kedua, pemantulan cahayanya yaitu tidak teratur. Jadi ada berapa? 2, pintar ya. Siti, pemantulan cahaya ada berapa? Good. Siti udah bagus, dia sudah ingat langsung ya teman-teman. Ya, semuanya siap ya. Semuanya tahu bahwa pemantulan cahaya itu ada 2, yaitu pemantulan cahaya teratur dan yang kedua pemantulan cahaya tidak teratur. Kita lanjutkan. Kita akan bahas yang pemantulan cahaya teratur. Pemantulan cahaya teratur terjadi ketika cahaya mengenai benda datar.
benda yang datar. Jadi bendanya tidak bergelombang. Kita lihat dulu gambarnya. Nah, di sini bidang pantul, maksudnya bidang pantul di sini adalah cermin. Sinar datang ini mendapat garis, dia akan memantulkan kembali. Nah, sinar pantul tersebut ini akan beraturan, tidak bergelombang di sini. Ini datar. Ya, lanjutkan. Nah, contohnya seperti pada gambar yang sudah awal kita tadi bahas, yaitu pemantulan dari sinar matahari masuk ke cermin sehingga bisa dipantulkan lagi. Ataupun kita bisa melihat bayangan kita di dalam cermin. Nah, bila pinggir kita sama dengan cermin, berarti pemantulannya itu teratur. Seperti yang sudah tadi Bapak kasih tahu. Nah, ini adalah pemantulan cahaya teratur. Seperti cahaya proyektor ini ya, kita lihat. Nah, ini pemantulannya ya. Ini lurus, mau ke atas, ini lurus, kalau ke bawah ya ke bawah. Nah, itu adalah pemantulan secara teratur. Ya, oke, semuanya paham ya? Itu pemantulan cahaya teratur. Yuk kita lanjutkan yang nomor 2. Pemantulan cahaya tidak teratur. Nah, pemantulan cahaya tidak teratur terjadi ketika cahaya mengenai benda yang memiliki permukaan tidak rata. Kalau yang tadi itu rata, ya. Kalau yang kedua ini tidak rata. Kita lihat gambarnya. Nah, kan sudah jelas ya. Kalau yang tadi garisnya lurus ya. Kalau yang lurus berarti itu teratur. Sedangkan ini bergelombang. Bergelombang. Ya. Dan yang tadi itu yang datar itu contohnya ya cermin triasi yang sudah Bapak contohkan ya. Nah, ini adalah pemantulan cahaya tidak teratur. Contohnya permukaan air tawar atau air laut yang bergelombang. Oh ya, siapa? Oh ya, bertanya. Oke, siap ya, tenang. Nanti ada sesi bertanya. Oke, kita lanjutkan dulu. Nah, ini adalah contoh gambar yang ada di laut. Lihat, ada sebuah perahu layar ataupun kapal layar ya. Lihat di bawah kapal tersebut ada bayangan. Bayangannya gak diam. Kenapa gak diam? Karena air laut itu terombang-ambing oleh angin. Nah, sehingga bayangan pun bayangannya tidak bisa tetap terombang-ambing. Nah, seperti pada gambar ini, cahaya datang, dia akan beraturan. Ada yang di sini, ya. Itu bedanya antara pemantulan cahaya teratur dengan pemantulan cahaya tidak teratur. Ya. Sampai sini ada yang mau bertanya? Ya. Nadira mau bertanya? Siapa? Oh, Paujan. Apa? Paujan mau bertanya apa? Ya, air tawar. Oke, Bapak kan kasih tahu. Ini contoh dari pemantulan cahaya tidak teratur. Maksudnya contohnya permukaan air tawar. Maksudnya air tawar tersebut adalah air yang ada di sungai-sungai. Kita bisa lihat air sungai itu mengalir, terus mengalir. Nah, itu nggak bisa diam, ya, nggak bisa diam. Oke, setuju nggak? Setuju kan? Oke, setuju. Bahwa air yang mengalir itu di air sungai itu mengalir. Nah, bayangan pun sama. Bayangannya tidak akan bisa diam, sehingga masuklah bahwa jenis tersebut termasuk jenis pemantulan cahaya tidak teratur. Ya, sudah jelas? Jelas sekali ya perbedaannya antara pemantulan cahaya teratur dengan pemantulan cahaya tidak teratur. Oke. Nah, untuk mempraktekkan bagaimana cahaya yang teratur, siapa yang mau? Nih, sekali lagi ya. Siapa yang mau mempraktekkan pemantulan cahaya teratur? Ayo, siapa? Ayo, cuma tangannya. Ayo, siapa di sini? Rapak, ya. Silakan Rapak.
Iya, terima kasih. Tepuk tangan dulu dong buat Rafa. Ya, presentasinya sudah bagus, prakteknya juga bagus ya, tentang pemantulan cahaya teratur menggunakan cermin rias. Oke, semuanya paham? Paham semuanya? Yang sebelah kiri, sebelah kanan, yang tengah? Oke, terima kasih buat kalian semua. Jempol angkat 2. Maksudnya angkat 2 jempol buat kalian semua. Oke, terima kasih. Bapak sangat bangga sekali pada kalian semua ya. Jadi, Bapak ulangi lagi bahwa pemantulan cahaya itu dapat dibagi menjadi berapa? 2. Oke, 1 pemantulan cahaya teratur, yang kedua pemantulan cahaya tidak teratur. Nah, pemantulan cahaya teratur contohnya cermin rias ataupun air yang berada di yang ada di ember-ember tuh pemantulannya teratur karena diam airnya ya. Terus yang kedua, contoh dari pemantulan cahaya tidak teratur, yaitu air tawar seperti sungai yang mengalir dan air laut ya, itu tidak teratur. Ya, kita lanjutkan slide selanjutnya. Terima kasih. Oke. Berarti hari ini sudah selesai materi yang hari ini. Nah, tetapi setelah ini ada lembar kerja siswa yang harus kalian kerjakan ya. Siap ya? Untuk mengukur bagaimana ataupun sejauh mana pemahaman kalian terhadap materi hari ini yang telah Bapak sampaikan. Siap? Oke, terima kasih ya. Nah, di sini kalian akan diberikan tugas buat kalian semua. Ini akan kebagian semuanya ya. Lembar kerja siswa yang harus kalian kerjakan. Oke? Ini. Nah, oke. Ini juga ya. Alpat ini silakan bagikan sebelah sini juga. Oke. Oke, sudah siap semuanya ya? Caranya sudah tahu? Nah, sekarang Bapak mau bahas dulu. Yang pertama yaitu mencocokkan. Mencocokkan gambar dengan namanya. Tinggal ditarik garis ya. Oke. Nah, di sini itu ada tulisan, ada nama. Nah, ini ada nama ya. Nama pemantulan ya, sama di sini juga. Nah, di sini itu ada gambar ya, ada gambar 1, ada gambar 2. Silakan kalian cocokkan sesuai dengan namanya. Contoh di sini pemantulan cahaya teratur. Silakan kalian tarik garis, apakah ke sini, yang atas atau ke bawah. Pilih salah satu ya. Oke, itu yang nomor 1 ya. Itu yang nomor 1. Kalau yang nomor 2 itu kalian menjawab benar atau salah dari pernyataan yang sudah ada di lembar kerja tersebut. Contoh yang 1, air laut dapat memantulkan cahaya dengan teratur dan baik. Nah, kalian kan sudah tahu materi yang sudah tadi dipelajari. Air laut itu termasuk jenis pemantulan cahaya teratur atau tidak? Nah, sedangkan di sini pernyataannya air laut dapat memantulkan cahaya dengan teratur dan baik. Nah, kalian tinggal checklist saja di kolom benar atau kolom salah. Mengerti? Ya, terima kasih. Semuanya sudah paham ya? Silakan kalian isikan. Ya, pengisiannya sudah Bapak nilai semuanya dan alhamdulillah semuanya ternyata bagus ya menjawabnya. Namun ada sebagian teman kalian yang masih kurang, tetapi nilainya cukup untuk
kategori lulus ataupun mencapai KKM yang sudah kita tentukan. Oke. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, Bapak mau tanya dulu nih, siapa yang tahu macam-macam pemantulan cahaya? Ya, Pak Ujan, apa? 2, oke, apa saja? Ya, betul. Pemantulan cahaya ada 2 jenis. Yang pertama, pemantulan cahaya teratur, dan yang kedua, pemantulan cahaya tidak teratur. Oke. Semuanya Bapak ucapkan banyak terima kasih. Hari ini sudah mau belajar dengan baik, ya. Mudah-mudahan kalian bisa lebih memahami lagi dengan cara apa? Dengan cara membaca, literasi ya di rumah. Baca-baca buku, baik itu catatan kalian ataupun buku paket ya, buku paket yang sudah kalian pinjam dibaca lagi. Oke, terima kasih. Bapak ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.